Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 7, nama saya Cikita Aula Setiawan. Nama saya Sandrina Putri Nilamsuri. Nama saya Sufina Azizah Rangkuti. Nama saya Muhammad Fikri Rizal. Nama saya Rizky Ardian. Nama saya Yogi Putra Elba. Di sini kami akan membahas tentang fakta-fakta unik berserta hadis dari nyamuk, unta, hewan-hewan kecil, dan petir. Pertama, kita akan membahas tentang fakta unik nyamuk. Meskipun dapat menyebabkan penyakit malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya, namun banyak sekali fakta tentang nyamuk yang unik dan luar biasa. Seperti yang ditulis dalam buku sains dalam Al-Quran mengungkapkan kalau nyamuk mempunyai 100 mata pada kepalanya. Selain itu, nyamuk mempunyai 48 gigi dan 3 jantung. Satu jantung sebagai pusatnya untuk mengatur kedua sayapnya. Ditambah lagi, kecepatan sayap nyamuk bisa mencapai 600 kepakan per detik. Itulah mengapa nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan. Pada salah satu ayat Al-Quran serta hadis, hewan tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma ja'a aradallahu bihada masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau apa yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk sering dianggap makhluk hidup yang tidak penting. Namun, ternyata nyamuk sangat berarti untuk diteliti, sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan ini memiliki radar untuk mendeteksi berbagai hal. Dengan radar itu, ia bisa mencari tahu keberadaan manusia melalui suhu tubuh. Allah telah memberikan teknik kepadanya untuk dapat menemukan karbon dioksida yang dikeluarkan manusia sehingga ia bisa menghisap darah. Selanjutnya adalah fakta unik tentang unta. Segala sesuatu di alam semesta berserta ciri-ciri yang ada pada ciptaannya menunjukkan ilmu dan kekuasaan Allah. Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah seringkali menyatakan hal ini dalam Al-Quran, di mana ditegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya pada hakikatnya adalah ayat Allah, yakni tanda-tanda kekuasaannya. Di ayat ke-17 surat Al-Ghasyiyah, Allah menyebutkan seekor binatang yang hendak kita pikirkan dan renungkan dengan seksama, yakni unta. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Salah satu ciri khas unta adalah struktur tubuh yang sangat kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang paling ganas sekalipun. Unta mampu bertahan hidup berhari-hari tanpa makan dan minum. Mamalia ini dapat melakukan perjalanan jauh dengan beban ratusan kilogram di punggungnya selama berhari-hari. Inilah kemampuan yang luar biasa dari unta yang perlu kita perhatikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan unta yang luar biasa. Tahan lapar dan haus. Unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari pada temperatur 50 derajat Celcius. Dalam masa ini, ia akan kehilangan 22% dari keseluruhan berat tubuhnya. Manusia bisa mati jika ia kehilangan air dalam tubuhnya sebanyak 12% dari berat badannya. Akan tetapi, seekor unta kurus mampu tetap hidup kedatipun cairan tubuh sejumlah 40%
dari berat tubuhnya telah hilang. Salah satu alasan mengapa unta mampu menahan rasa haus selama berhari-hari adalah sebuah mekanisme yang memungkinkannya untuk menaikkan suhu internal tubuhnya sehingga 41 derajat Celcius. Dengan cara ini, hewan tersebut dapat menekan berkurangnya jumlah air hingga batas minimum pada temperatur paling panas pada siang hari di gurun. Unta juga mampu menurunkan suhu di internal tubuhnya sehingga 30 derajat Celcius di gurun dengan temperatur sejuk di malam hari. Selanjutnya yaitu penggunaan air yang efisien. Dalam waktu sekitar 10 menit, unta mampu meminum air hingga 130 liter, jumlah yang berkurang lebih setara dengan sepertiga berat tubuhnya. Di samping itu, unta memiliki struktur berlendir dalam hidungnya dengan berukuran 100 kali lebih besar dari yang ada pada manusia. Hal ini memungkinkan unta mendapatkan 66% uap air yang terkandung dalam udara. Selanjutnya, tidak ada yang mubazir. Keberadaan punuk merupakan keuntungan tersendiri bagi unta. 1/5 berat tubuh unta adalah lemak yang tersimpan pada punuk tersebut. Karena tubuh mampu mengubah lemak menjadi senyawa bermanfaat lainnya termasuk air, maka penyimpanan lemak hanya pada satu tempat ini mencegah pengeluaran air dari keseluruhan tubuh unta. Hal ini memungkinkan unta menggunakan sesedikit mungkin air. Kedatipun unta berpunuk mampu menghabiskan 30-50 kg makanan dalam satu hari. Dalam situasi yang sulit, binatang ini mampu hidup selama 1 bulan dengan hanya mengonsumsi makanan 2 kilo rumput per hari. Unta memiliki bibir yang sangat kuat dan mirip karet yang menjadikannya mampu memakan duri yang cukup tajam untuk merobek kulit yang tebal sekalipun. Di samping itu, unta memiliki perut dengan 4 bilik, serta sistem pencernaan yang sangat kuat yang mampu mencerna apa saja yang dimakan unta. Ciri-ciri ini sangat sesuai bagi binatang yang hidup di iklim sangat kering. Selanjutnya, perlindungan terhadap angin dan badai. Mata unta memiliki bulu mata yang tersusun menjadi 2 lapisan. Lapisan bulu mata ini membentuk sebuah perangkap yang mampu melindungi mata unta dari badai pasir yang ganas. Di samping itu, unta dapat menutup hidungnya sehingga mencegah masuknya pasir ke dalam hidung. Selanjutnya, perlindungan terhadap panas dan dingin. Rambut tebal yang menutupi tubuh unta mampu melindungi kulit unta dari terpaan sinar matahari yang panas membakar. Sebaliknya, pada cuaca yang amat dingin, rambut ini mampu menjaga tubuh unta agar tetap hangat. Unta padang pasir tidak begitu berpengaruh oleh temperatur yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebaliknya, unta baktrian yang berponok ganda mampu bertahan hidup pada suhu minus 50 derajat Celcius. Unta jenis ini dapat hidup di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, tapak kaki yang tahan panas. Telapak kaki unta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan ukuran dan panjang kakinya. Kaki ini dirancang secara khusus dan sengaja diciptakan dengan ukuran besar untuk membantu perjalanan di atas padang pasir dengan mudah tanpa terperosok. Telapak kaki ini memiliki bentuk melebar dan menggembung. Selain itu, kulit yang tebal pada telapak tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pasir gurun yang panas membakar. Sebagaimana makhluk hidup yang lain, sudah pasti bahwa unta tidak mampu melakukan satupun dan sengaja menjadikan dirinya bermanfaat untuk manusia. Bisa dimengerti jika ayat Al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Menyuruh kita untuk memperhatikan penciptaan binatang yang menakjubkan ini. Dengan ayat ini, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan dan memikirkan segala keajaiban ciptaan yang ada di alam semesta, termasuk unta sebagai tanda-tanda kebesaran pencipta. Sehingga manusia akan takjub, tunduk dan patuh pada Al-Khaliq,
Pencipta segala sesuatu dialah Allah. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Quran Surat Al-Luqman, Surat 31 ayat 20. Selanjutnya, masuklah kita ke fakta unik petir. Yang pertama yaitu 1 miliar setiap tahun. Siapa sangka petir bisa terlihat kurang lebih 50 kali setiap detiknya di seluruh dunia. Bahkan, penelitian di tahun 2006 membuktikan bahwa setidaknya petir yang terjadi di wilayah Amerika Serikat terjadi hingga 25 juta kali per tahun. Fakta unik yang kedua yaitu petir 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Petir memiliki suhu 5 kali lebih panas jika dibandingkan dengan suhu permukaan matahari. Suhu petir mampu mencapai hingga 54.000 Fahrenheit atau sama dengan 30.000 derajat Celcius. Sementara suhu permukaan matahari hanya sekitar 6.000 Kelvin atau 5,7.000 derajat Celcius. Meski begitu, suhu petir masih jauh lebih rendah dibanding suhu pusat matahari yang diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin. Yang ketiga, perbedaan petir dan guntur. Kecepatan petir setara dengan kecepatan cahaya. Kecepatannya mendekati 300 juta meter per detik. Oleh sebab itu, kita bisa langsung melihat semburat cahaya sesaat setelah terjadinya petir. Sementara guntur bergerak dengan kecepatan suara sekitar 330 meter per detik, sehingga menyebabkan sambaran petir dan suara guntur tidak terjadi bersamaan. Umumnya, guntur muncul akibat terjadinya pemanasan ekstrim petir yang menyebabkan udara di sekitar mengambang secara eksplosif. Pengembangan udara inilah yang memicu timbulnya gelombang kejut, kemudian berubah menjadi gelombang bunyi yang menggelegar disebut guntur. Menariknya, apabila petir terjadi sangat dekat dengan posisi kita atau sekitar kurang 100 meter, maka guntur akan terdengar seperti bunyi patahan atau tepukan, kemudian diikuti dentuman keras. Namun, jika posisi kita jauh dengan petir, maka guntur hanya akan terdengar seperti gemuruh saja. 4. Petir tidak berwujud gas, cair, atau padat. Para ilmuwan menggolongkan petir dalam suatu zat yang disebut dengan plasma. Mayoritas dari ahli ini mendefinisikan plasma sebagai wujud zat baru yang tak bisa digolongkan dalam wujud apapun, baik gas, cairan, ataupun padatan. Plasma adalah suatu awan proton, elektron, dan neutron yang semua elektronnya terlepas dari molekul atom masing-masing. Meski begitu, plasma lebih terlihat seperti gas tapi memiliki perilaku yang berbeda dari gas. Apabila gas memungkinkan atom bergerak leluasa ke segala arah, maka bisa dipastikan plasma bergerak mengalir seperti cairan yang disebut perilaku kolektif plasma. Yang terakhir, manfaat petir bagi kehidupan di bumi. Meski umumnya petir berpotensi menciptakan beberapa dampak negatif di bumi, tapi kenyataannya petir juga bermanfaat bagi kehidupan. Sambaran petir mampu menghasilkan ozon dan juga nitrat. Berdasarkan laporan NASA, konsentrasi ozon di atmosfer bumi meningkat setelah petir terjadi. Seperti yang diketahui, lapisan ozon berfungsi untuk menyelimuti bumi dari paparan sinar ultraviolet matahari. Di balik kilatan cahaya yang terkadang mengerikan, petir juga menghasilkan nitrat yang berguna untuk menyuburkan tanah. Pasalnya, petir mampu mengubah nitrogen yang ada di atmosfer menjadi nitrat yang kemudian terbawa oleh air hujan hingga masuk ke dalam tanah. Fakta unik amuba. 1. Bergerak dengan kaki semu. Amuba bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Pseudopodia digunakan amuba untuk bergerak dan berpindah tempat. Gerakan amuba berpindah tempat menggunakan kaki semu ini disebut dengan gerakan amuboid. 2. Memiliki membran sel. Amuba memiliki bentuk kehidupan sederhana, sehingga dikelompokkan dalam protista. Amuba hanya memiliki satu sel, sehingga disebut sebagai organisme uniseluler. Meskipun hanya bersel satu, amuba termasuk dalam eukariotik karena sudah dilengkapi membran inti. 3. Banyak ditemukan di air tawar. Tempat hidup sebagian besar amuba adalah air tawar. Selain di air tawar, amuba dapat dijumpai pada air asin dan tanah lembab. Amuba juga dapat menjadi parasit pada hewan dan manusia.
4. Makanannya berupa bakteri dan ganggang. Beberapa makanan amuba adalah ganggang, bakteri, materi kecil tanaman, mati, kutu air, dan copepoda. Mode pengambilan makanan pada amuba disebut dengan holozoik, yaitu mode pengambilan makanan dari lingkungan dalam bentuk padat. Sedangkan proses mendapatkan makanan pada amuba disebut dengan fagositosis. Kaki semu amuba selain digunakan bergerak juga untuk mendapatkan sumber makanan. 5. Dalam keadaan terdesak membentuk kista. Jika cadangan makanan telah habis, maka untuk dapat mempertahankannya hidupnya, amuba akan membentuk kista. Tubuh amuba akan berubah menjadi bulat, sehingga membran plasmanya menebal untuk melindungi tubuh dari kondisi luar yang buruk. Apabila sudah tersedia makanan kembali, dinding kista akan pecah dan amuba kembali keluar untuk memulai hidup kembali. 6. Bernapas dengan cara difusi. Amuba tidak memiliki organ khusus untuk bernapas. Proses respirasi amuba menggunakan membran plasma melalui proses difusi. Amuba memperoleh oksigen yang larut ke dalam air melalui membran plasma. Oksigen tersebut selanjutnya disebarkan ke seluruh tubuhnya untuk memecah bahan makanan kompleks menjadi lebih sederhana. Selama reaksi tersebut, gas oksigen diubah menjadi karbon dioksida, kemudian gas karbon dioksida dikeluarkan ke sekitar air melalui proses difusi yang sama. 7. Memegang peranan dalam pertumbuhan ganggang. Amuba ternyata memegang peranan penting terhadap ekosistem air. Organisme ini membantu dalam mengontrol pertumbuhan ganggang hijau dengan cara menjadikannya sebagai sumber makanan. 8. Menjadi sumber penyakit disentri. Amuba juga dapat bersifat merugikan karena menyebabkan terjadinya disentri atau amoebiasis. Penyakit disentri amuba merupakan infeksi pada saluran usus yang disebabkan infeksi amuba entamoeba histolytica. Penyakit ini dapat menyebabkan diare berkepanjangan yang bercampur dengan darah. Itulah tadi fakta unik tentang amuba. Sekian video presentasi kami mengenai petir, unta, nyamuk, lebah, dan amuba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.